Bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Untuk mengulik proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia. Ada teori Gujarot, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Teori Gujarot. Teori masuknya Islam ke Indonesia yang pertama adalah teori Gujarot. Teori ini dicetuskan oleh G.W.J. Lewis, kemudian teori ini dikembangkan oleh Snoop Kurkrodje. Ia menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Gujarot, India. Pedagang Muslim dari Gujarot berperan dalam menyebarkan agama Islam dan memperkenalkannya kepada penduduk Indonesia. Keterlibatan dalam perdagangan ini menyebabkan pelabuhan di sepanjang pesisir barat Sumatera menjadi titik awal penyebaran Islam. Teori Arab. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan barat seperti Van Leer, T.W. Arnold, Crawford, Nieman, dan De Hollander. Mereka mengaitkan kedatangan Islam ke Indonesia dengan pusat Islam di Mekah. Menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia melalui jemaah haji dan peziarah. Mereka yang pulang dari perjalanan keagamaan ini membawa ajaran Islam dengan mereka. Sementara itu, Buya Hamka berpendapat bahwa Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam, Buya Hamka menulis beberapa bukti yang menunjukkan bahwa Islam masuk ke Nusantara berkat orang-orang Arab. Bukti yang diajukan Buya Hamka adalah naskah kuno dari Cina yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab telah bermukim di kawasan pantai barat Sumatera sejak 625 Masehi. Di wilayah yang pernah dikuasai kerajaan Sriwijaya itu juga ditemukan nisan kuno bertuliskan nama Syekh Rukunuddin, wafat pada 672 Masehi. Teori Persia. Teori yang dikemukakan oleh P.A. Hussein Djajadiningrat ini berfokus pada peran Persia dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Teori ini menyebut bahwa pedagang Persia yang berlayar melintas jalur perdagangan maritim turut membawa ajaran Islam selain barang dagangan. Abdurrahman Misno dalam Recaption Through Selection Modification Antropologi Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa bukti teori Persia menurut Djajadiningrat adalah tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia yang punya kesamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat di batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Akan tetapi, ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah, sebab bukti yang diberikan sama dengan praktik upacara Syiah di Iran. Namun, teori ini dianggap kurang kuat karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia adalah bermadzhab Sunni. Dan yang terakhir, teori Cina. Teori yang dikembangkan oleh Hamka dan Kong Yuanzi atau sejarawan Tionghoa ini menyoroti peran para pedagang muslim dari Tiongkok dalam menyebarkan Islam ke Indonesia. Melalui jalur perdagangan maritim antara Tiongkok ke Indonesia, Islam masuk ke Indonesia. Dijelaskan bahwa para pedagang di Tiongkok membawa ajaran agama ini bersama dengan barang-barang dagangan mereka. Zhang A. Berli dalam buku Islam in China menyebut relasi pertama antara orang-orang Islam dari Arab dan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Teori Cina meyakini Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka masuk lewat Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti teori ini adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang punya pengaruh besar di Kesultanan Demak. Sebagian dari mereka disebut Wali Songo. Sebagai informasi, Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang masuk Islam. Raden Patah yang memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi juga memiliki nama Cina yakni Jinbun. Peran kerajaan-kerajaan Islam.
Berikut adalah beberapa kerajaan Islam di Indonesia beserta peranannya dalam penyebaran agama Islam. 1. Kesultanan Aceh atau Serambi Mekah. Aceh menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Sumatera dan Asia Tenggara. Kesultanan Aceh berperan penting dalam menyebarkan Islam ke wilayah sekitar dan menjalin hubungan dengan dunia Islam di Timur Tengah. 2. Kesultanan Malaka. Malaka menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan dunia Islam dengan wilayah Asia Tenggara, India, dan Cina. Kesultanan Malaka berperan besar dalam penyebaran Islam ke seluruh wilayah Nusantara melalui jalur perdagangan. 3. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang memainkan peran utama dalam menyebarkan Islam ke Jawa. Demak juga mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan agama Islam. 4. Kesultanan Mataram. Mataram yang terletak di Jawa Tengah dan Yogyakarta menyebarkan Islam ke wilayah Jawa bagian tengah dan timur. Mataram juga berperan dalam membangun kebudayaan Islam di Pulau Jawa. 5. Kesultanan Banten. Banten berperan penting dalam penyebaran Islam di bagian barat Pulau Jawa dan menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia luar. Banten juga aktif mendirikan masjid dan lembaga pendidikan Islam. 6. Kesultanan Ternate dan Tidore. Kedua kesultanan ini yang terletak di Maluku memainkan peran besar dalam menyebarkan Islam ke wilayah Indonesia Timur, khususnya melalui jalur perdagangan rempah-rempah dan interaksi dengan perdagangan lain dari luar Islam. 7. Kesultanan Cirebon. Cirebon di Jawa Barat juga berperan dalam penyebaran Islam, khususnya di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Cirebon menjadi pusat pertemuan budaya Islam dan tradisi lokal yang kemudian berkembang. 8. Kesultanan Banjarmasin. Kesultanan Banjarmasin di Kalimantan menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Indonesia bagian selatan, terutama melalui pernikahan antara keluarga kerajaan dan para ulama. Setiap kerajaan ini memiliki peran dalam memperkenalkan dan menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah di Indonesia, baik melalui jalur perdagangan, dakwah, maupun interaksi sosial. Pengaruh Islam terhadap budaya lokal. Islam masuk ke Nusantara sejak abad ke-13, membawa dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat lokal, termasuk bahasa, kesenian, arsitektur, adat istiadat, dan sistem sosial. Berikut adalah beberapa pengaruh Islam dalam budaya lokal di Indonesia. 1. Bahasa dan sastra. Pengaruh bahasa Arab. Islam memperkenalkan banyak istilah Arab yang masuk ke dalam bahasa lokal, terutama dalam hal agama seperti sholat, zakat, masjid, dan syukur. Karya sastra. Banyak karya sastra yang bernapaskan Islam muncul seperti hikayat, babat, dan syair. Contoh terkenal adalah hikayat Amir Hamzah yang mengisahkan kepahlawanan seorang tokoh dalam Islam. 2. Kesenian. Wayang kulit dan wayang golek. Wayang diadaptasi oleh para wali songo, khususnya Sunan Kalijaga, untuk menyebarkan ajaran Islam. Tokoh-tokoh wayang yang semula berasal dari cerita Hindu-Buddha diubah dengan nilai-nilai Islam tanpa menghilangkan nilai lokal. Gamelan dan tembang Islam. Musik gamelan diadaptasi untuk menyebarkan ajaran Islam, seperti melalui tembang ilir-ilir yang dinyanyikan untuk mengajarkan nilai-nilai Islam. 3. Arsitektur. Masjid. Desain masjid di Indonesia mencerminkan perpaduan antara budaya lokal dan Islam. Masjid-masjid kuno seperti Masjid Demak memiliki atap berbentuk klimas yang merupakan ciri khas arsitektur lokal. Kaligrafi. Seni kaligrafi menjadi salah satu bentuk ekspresi dalam Islam, menggantikan patung atau gambar makhluk hidup yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. 4. Adat istiadat. Upacara tradisional. Beberapa upacara lokal mengalami penyesuaian nilai Islam. Contohnya adalah acara selamatan, yang merupakan ritual syukuran dengan doa bersama sesuai ajaran Islam. Prosesi perkawinan. Pengaruh Islam terlihat dalam prosesi perkawinan tradisional yang disertai dengan akad nikah, pembacaan doa, dan tradisi lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. 5. Sistem sosial, hukum dan nilai sosial. Ajaran Islam membawa perubahan dalam sistem hukum, adat, nilai sosial. Hukum adat mulai disesuaikan dengan hukum syariat, misalnya dalam hal warisan, nikah, dan penyelesaian konflik. Lembaga pendidikan.
Islam mendorong pendiri lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren yang menjadi pusat penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Pesantren memperkenalkan konsep belajar mengajar yang berbeda dengan tradisi Hindu Buddha sebelumnya. 6. Falsafah hidup. Konsep religiusitas. Islam memperkenalkan konsep tauhid atau keesaan Tuhan yang sangat mempengaruhi panduan masyarakat tentang kehidupan. Hal ini tercermin dalam ungkapan seperti rahmatul alamin atau rahmat bagi semesta yang mengajarkan cinta damai dan kasih sayang. Kesimpulan, Islam membawa pengaruh yang mendalam terhadap budaya lokal di Indonesia, menciptakan budaya baru yang merupakan perpaduan harmonis antara ajaran Islam dan tradisi lokal. Integrasi ini tidak hanya memperkaya khajanah budaya Nusantara, seperti juga menunjukkan fleksibilitas Islam dalam beradaptasi dengan budaya setempat.